Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di DNA Business Channel yang insya Allah kita akan terus mengupayakan terbit berbagai edisi tentang bisnis. Dan seperti sering kami katakan bahwa tema dimaksudkan agar kita semua terlatih paling tidak memiliki wawasan yang cukup agak luas untuk menguasai berbagai dinamika kehidupan, karena memang suka atau tidak suka hidup ini adalah terus bergelombang. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan saya di luar ekspektasi saya dalam edisi 1 dan 2 itu ternyata banyak sekali yang memberikan komentar termasuk pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi situasi yang kita hadapi hari ini, seperti misalnya kasus pandemi corona ini terhadap dunia bisnis yang kadang-kadang tadi naik turunnya itu sangat tinggi sekali. Mungkin sebelum itu saya ingin menggambarkan ada teori yang cukup menarik dan saya kira ini banyak dikutip oleh para pebisnis termasuk juga oleh para motivator bisnis. Tulisan itu misalnya ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang mencoba menggagas dan sekaligus membedakan stratifikasi manusia setidaknya dalam empat tahapan atau dalam 4 kategori, atau sering dia menyebutnya dengan istilah 4 kuadran. Yang pertama, dia menyebutnya bahwa manusia itu ada yang disebut dengan istilah employee. Employee itu artinya pegawai. Jadi tipologi manusia seperti ini adalah dia yang selalu mengejar karir dalam konteks birokrasi atau dalam konteks institusi di mana dia bekerja. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke sebuah instansi, baik pemerintahan maupun swasta, lalu Anda di situ mengejar karir Anda, dari mulai mungkin Anda sebagai staf, kemudian menjadi kasubsi, menjadi kasih, menjadi manajer, atau menjadi kabag, begitu ya. Kemudian menjadi direktur, menjadi kepala biro, menjadi direktur utama, gitu ya. Atau ada juga orang yang mengejar karir misalnya dari jabatan-jabatan yang sangat rendah, termasuk menjadi PNS pun sebetulnya adalah kategorinya employer. Jadi jangan dikira bahwa menjadi PNS itu merupakan pilihan yang sangat luar biasa bagusnya. Dalam konteks teori kuadran yang dikembangkan oleh Kiyosaki itu, sebetulnya menjadi PNS sekalipun adalah menjadi employer, menjadi pegawai, dan menjadi pegawai itu tentu saja akan sangat rentan sekali dipengaruhi oleh berbagai dinamika kehidupan masyarakat yang sangat kompleks ini, gitu ya. Nah, ini yang paling berisiko. Oleh karena itu kita juga tentu akan sangat mudah sekali menyaksikan betapa lunglainya ekonomi kita hari ini. Mengapa? Karena jumlah employee itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang lain. Kemudian yang kedua ada self-employee. Self-employee itu adalah dia yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi tahapan ini atau kuadran ini menurut Kiyosaki itu adalah orang yang berusaha untuk mencoba mengembangkan karir dirinya sendiri. Dia tidak menjadi employee bagi institusi lain, bagi baik pemerintah maupun swasta, tetapi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, dalam konteks begini sebetulnya menjadi seorang petani, menjadi seorang pedagang, gitu ya, menjadi seorang yang berkarir dalam konteks perdagangan, percaloan misalnya, yang biasa minta komisi. Kalau Anda misalnya menjualkan mobil atau membelikan mobil lalu Anda jual kembali mobil itu, dia mencari persentase biasanya, berapa persen yang dia peroleh, berapa persen dia mendapatkan keuntungan, begitu. Nah, itu biasanya adalah self-employee. Tentu ini juga jauh lebih baik dibandingkan dengan kuadran yang pertama yang sering kita sebut sebagai employee. Jadi menjadi self-employee itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menjadi employee. Tahapan yang ketiga, kuadran yang ketiga menurut Kiyosaki itu adalah menjadi pebisnis, menjadi businessman, yang sering saya katakan kemarin itu. Menjadi businessman itu posisinya jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan menjadi self-employee. Dan yang terakhir dia menyebutnya sebagai investor. Investor itu tentu saja sudah tidak lagi dia bergulat ya seperti menjadi businessman. Sebab kalau menjadi businessman itu masih bisa memikirkan misalnya bagaimana saya mengangkat seorang direktur utama, bagaimana saya mengangkat seorang presiden di sebuah perusahaan yang saya miliki, gitu ya. Itu saya masih memikirkan ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, sementara kalau menjadi investor itu sudah kedudukannya sudah jauh lebih tinggi lagi dari hanya sekedar pebisnis. Nah, mengapa tema saya lebih cenderung untuk selalu mengangkat soal tema-tema bisnis itu? Karena dalam posisi sebagai pebisnis nanti ujungnya pasti juga akan menjadi seorang investor.
Kenapa saya mengangkat tema bisnis ini? Karena sejauh yang saya ketahui, menjadi pebisnis itu pada ujungnya nanti itu akan menjadi seorang investor pada ujungnya. Mengapa? Karena menjadi investor itu bisa disebut sebagai kuadran yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan bahkan dengan menjadi pebisnis sendiri. Dia sudah tidak lagi memikirkan mengangkat seorang direktur utama, mengangkat seorang presiden, atau mengangkat sesuatu di bawah presiden perusahaan ya, misalnya, atau juga direktur utama. Dia sudah tidak memikirkan itu lagi. Itu semua sudah diserahkan ke arena publik dan dia tinggal mencari keuntungan dari sejumlah investasi yang dia lakukan. Tapi itu semua akan mungkin terjadi ketika tahapan menjadi seorang pebisnis itu mampu dia lakukan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita menghadapi situasi krisis yang sangat luar biasa sebenarnya yang kita hadapi pada saat ini, ditambah lagi atau diperparah lagi dengan isu pandemi corona ini, bagaimana kita menghadapi dan mensiasati dunia bisnis yang kita lakukan ini. Tadi kembali kepada masalah awal yang juga sering ingin saya katakan, Anda berada di posisi yang mana? Jadi kalau posisi employer itu ya tentu saja karena dia itu akan dimainkan misalnya oleh orang lain, oleh pasar, atau juga dia kemungkinan besar akan juga dimainkan oleh institusi-institusi di mana dia bekerja, maka konsekuensinya dia tidak sulit sekali itu melakukan lompatan-lompatan dalam situasi seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda bekerja misalnya di sebuah pabrik, di sebuah toko, di sebuah industri gitu ya. Nah, jangan dikira bahwa industri gitu di toko-toko, kemudian di perusahaan-perusahaan, Anda bukan employer, Anda posisi itu adalah posisi employer. Nah, oleh karena Anda berada dalam posisi sebagai employer, maka tentu saja situasi-situasi akan sangat mempengaruhi. Nah, tetapi ketika Anda sudah mulai menjadi self employer, yang kita hadapi misalnya Anda jual beli mobil misalnya gitu ya. Nah, tentu orang sekarang jangankan memikirkan untuk menambah kendaraan, untuk membeli mobil, membeli motor. Sekarang orang sekedar mempertahankan hidup saja, mempertahankan apa yang sudah dia punya, menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Nah, situasi seperti ini tentu kita harus memiliki kesanggupan untuk naik level. Nah, karena Anda sudah terlatih tadi menjadi self employer, maka ketika Anda naik posisinya menjadi seorang pebisnis, ini akan terdorong oleh situasi yang terjadi pada hari ini. Jadi hikmah yang harus kita ambil dari situasi seperti ini justru akan meningkatkan kelas Anda dari self employer menjadi paling tidak menjadi pebisnis. Jadi menjadi pebisnis itu tadi karakternya adalah justru memiliki kesanggupan untuk membaca peluang apa yang terjadi di balik semua fenomena alam yang demikian mengganas gitu ya. Minggu yang lalu pernah saya katakan misalnya tren sekarang yang kemungkinan orang akan meraup keuntungan atau masih bisa bertahan hidup minimal dalam situasi seperti ini apa misalnya. Nah, kemarin misalnya saya bicara soal masker, sanitizer, kemudian sabun pencuci, kemudian air bersih lain yang mungkin bisa kita produksi. Itu di satu sisi yang langsung berkaitan dengan soal pandeminya. Tetapi juga sebetulnya kita juga menyaksikan betapa sekarang orang mencari makan saja susah karena banyak warung-warung, toko-toko tutup begitu kan. Ini berarti mengandung ruang di mana pembelian itu harus beralih dari manual ke digital paling tidak. Nah, ini peluang yang sangat besar sekali yang seharusnya direspon oleh kita semua. Kemudian yang ketiga, saya kira ini juga fenomena corona ini akan membuat hikmah yang terbaik bagi kita semua, di mana pada akhirnya kita harus back to earth, kembali ke bumi. Mungkin apa yang harus kita lakukan, misalnya bagaimana kita bercocok tanam, yang saya kira itu persentuhan dengan masalah corona itu sangat kecil sekali begitu. Tanaman apa saja yang bisa memproduktifkan diri kita dalam konteks makanan tentu saja. Jadi palawija, padi, dan sejumlah makanan yang mungkin bisa kita tanam itu akan menjadi bagian dan strategi baru yang harus kita lakukan. Saya kira pandemi corona ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pada akhirnya kita dituntut juga ternyata harus kembali ke bumi, dan saya kira ini dalam tanda petik juga memaksa diri kita untuk kembali mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terima kasih, salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.